Ya, baik. Kita akan hadirkan salah satu narasumber yang bisa menjelaskan situasi hutan alam yang ada di Pulau Sumatera, terutama di 3 provinsi yang terkena dampak dari banjir dan juga tanah longsor. Sudah hadir di studio ada Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Halo, Mas Ari, silahkan. Apa kabar, Mas Ari? Kabar baik. Baik ya, sehat ya. Terima kasih Mas Ari sudah hadir di CNN Indonesia Breaking News. Kita tahu bahwa saat ini perasaan masyarakat Indonesia ini sedang berduka, Mas, melihat situasi yang ada di Pulau Sumatera. Ada 3 provinsi yang secara mengejutkan ini terkena bencana banjir dan juga tanah longsor. Dan tadi kita sudah saksikan seperti apa data yang disusun ya oleh teman-teman di Greenpeace Indonesia dan menunjukkan hal yang sangat memprihatinkan. Ya. Sebenarnya kalau masyarakat umum bisa memahami situasi hutan, situasi alam dari Pulau Sumatera seperti apa? Seperti apa saat ini, Mas Ari? Ya, situasi sekarang pertama kita tentu turut berduka cita ya apa yang dialami sama korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, dan ini solidaritas dari kita untuk berbuat yang lebih baik lagi supaya bencana ini tidak kemudian memunculkan korban yang begitu besar. Nah, memang melihat bencana ini yang kami sebut sebagai krisis iklim sudah ada di depan mata kita. Karena ada 2 faktor. Faktor pertama adalah pemicunya adalah siklon tropik Sanyar, dan itu jarang sekali terjadi di wilayah Indonesia, khususnya muncul di wilayah garis khatulistiwa. Nah, itu bukan bencana alam ya, tapi ini fenomena alam yang kemudian mengakibatkan perubahan iklim, dan perubahan iklim itu berasal dari aktivitas manusia. Nah, ini yang kemudian menjadi pemicu, salah satu pemicu. Pemicu kedua adalah di wilayah Sumatera ini, seperti yang kita lihat tadi, itu sebenarnya sudah lama dieksploitasi. Sejak zamannya Orde Baru, izin-izin HPH diberikan, sawit, tambang, dan hutan tanaman industri telah menghancurkan, mendegradasi tutupan hutan. Kemudian tutupan hutan itu sudah tidak memiliki fungsinya lagi, sehingga kemudian mengakibatkan daya dukung, daya tampung di das di seluruh Pulau Sumatera itu sudah menurun di bawah 30%, sudah hampir rata-rata 25%. Wow. Nah, akibatnya daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai ketika curah hujan yang tinggi, siklon tropik ini membawa hampir berkali-kali lipat dari curah hujan biasa gitu ya, di musim-musim biasa, sehingga kemudian curah hujannya besar, daya tampung das itu juga sudah tidak kuat, sudah rusak. Nah, sehingga kemudian dampaknya itu mengakibatkan air langsung ke sungai, dan kebetulan sungai-sungai di wilayah Sumatera ini pendek ya, topografinya pendek dan juga curam, sehingga kemudian karakternya kan banjir bandang dan juga disertai longsor. Nah, ini kemudian mengakibatkan dahsyatnya dampak yang kemudian kita rasakan hari ini. Ada 700-an orang yang meninggal dan masih banyak juga yang masih hilang gitu ya. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa daya dukung, daya tampung yang rusak itu akan mengakibatkan dampak yang serius bagi umat manusia yang tinggal di sekitar wilayah-wilayah ini. Mas Ari, banyak juga keterangan dari masyarakat sekitar dan juga dari jurnalis-jurnalis kami di lapangan yang menyebutkan bahwa situasi di 3 provinsi itu ada situasi yang aneh begitu. Ketika banjir bandang selesai begitu, ternyata yang tadinya perkampungan ini menjadi sungai, sementara yang sungai ini kering, tidak ada airnya. Boleh dijelaskan nggak, Mas, seperti apa fenomena itu sebenarnya? Ya, ini yang kemudian menunjukkan bahwa air itu bisa mengubah apapun gitu ya. Artinya jalan gitu ya, kemudian jembatan, bahkan alur sungainya itu dia bisa rubah. Karena volume air itu yang begitu besar, jadi dia tidak lagi mengikuti alur sungai gitu. Sehingga kemudian dia mencari jalannya sendiri. Nah, kadang-kadang dia mencari jalannya sendiri yang dulunya sungai atau kemudian pohonnya masih bagus, kemudian sudah dikonversi, itu akan menjadi jalan sungai baru, membentuk air baru, aliran sungai baru di situ. Sehingga kemudian di lapangan kita menemukan bahwa bahkan di Aceh misalnya ada 3 desa katanya sudah hilang. Nah, ini desa ya, bayangkan, bukan hanya beberapa rumah saja. Nah, ini menunjukkan begitu dahsyatnya bencana banjir yang saat ini sedang kita alami gitu.
Artinya nanti akan ada peradaban baru ya kalau misalnya yang tadinya jalan, darat ini jadi sungai gitu Mas Ari. Nah ini yang kemudian kita khawatirkan, Ya. namanya perubahan iklim itu bisa menghancurkan bumi yang menjadi rumah kita gitu ya, karena pemanasan global itu. Nah artinya memang karena sudah terjadi siklon tropik yang selama ini tidak pernah terjadi, nah kemungkinan ini akan terjadi ke berikutnya gitu ya. Artinya memang kita akan, selain kita ring of fire gitu ya, kita akan menjadi wilayah yang terdampak, wilayah yang rentan terhadap siklon tropik itu. Jadi memang kita sudah bersiap-siap, jadi kita sudah harus serius dan kita harus mengambil pembelajaran penting dari apa yang terjadi di Sumatera hari ini. Karena pembelajaran pentingnya dari Sumatera ini begitu luar biasa, saudara-saudara kita ini harus kehilangan nyawa karena situasi yang terjadi di sana. Ya. Oke, Mas Ari, tadi wawancara warga di Batang Toru gitu menyebutkan bahwa sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa ada clearing atau ada pembersihan lahan begitu ya. Sebenarnya kalau Greenpeace di lapangan sendiri melihat hubungan antara perusahaan-perusahaan ini, mungkin tambang atau perusahaan-perusahaan swasta begitu dengan masyarakat sekitar tuh seperti apa sih Mas? Karena kalau kita lihat dari peristiwa ini sepertinya masyarakat juga tidak menyangka akan sebesar ini gitu. Betul. Ya artinya memang yang saya sampaikan bahwa investasi besar itu sudah dilakukan sejak dari zaman Orde Baru dan terus berlangsung sampai saat ini. Nah investasi-investasi itu biasanya kan bukan orang lokal gitu. Jadi mereka bukan orang yang kemudian tinggal di situ yang kemudian merasakan dampaknya. Dia kan mendapatkan keuntungan saja. Nah, apa yang terjadi yang kemudian dirasakan sama masyarakat, kadang-kadang mereka tidak diberitahu kan, tiba-tiba sudah ada izin di kampung mereka atau kemudian di hulu sungai gitu ya, yang kemudian mereka rasakan, mereka lihat ketika terjadi banjir, baru tiba-tiba sudah ada kayu yang ada di bawah mereka. Nah, aktivitas-aktivitas investasi ekstraktif dan berbasis lahan itu selalu membuka lahan dan menebang kayu. Nah, sehingga kemudian kita lihat kayu-kayu itu yang kemudian sudah, pertama begini, kalau misalnya kayu walaupun dia masih tumbuh, tapi kemudian daya ikat tanahnya sudah rusak gitu ya. Nah itu ketika banjir datang dia juga akan terbawa. Oh tidak bisa mengikat begitu ya? Tidak mengikat lagi karena fungsi tanahnya sudah rusak kan, karena degradasi hutan termasuk juga deforestasi itu sudah menurunkan atau menghilangkan fungsi kayu dan hutan itu. Atau kemudian ada yang memang sedang terjadi penebangan saat ini. Ya. Nah sehingga kemudian kayu-kayu yang sudah ditebang dikumpulkan ketika banjir datang dia juga akan lari ke sungai. Jadi itu yang kemudian dirasakan masyarakat hari ini gitu, karena mereka merasa bukan mereka yang melakukan, tapi mereka yang kemudian mendapatkan penderitaan hari ini. Sementara orang yang kemudian punya investasi di sana itu tidak mendapat bencana gitu ya, tidak merasakan, tidak mendapatkan. Dan ini yang kemudian empati yang harus kita lakukan, bahwa bencana ini mengakibatkan kehilangan nyawa orang gitu, dan orang-orang yang paling menderita adalah orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah-wilayah itu. Ya Mas, ini adalah grafis ya deforestasi dari tahun 1990 sampai 2022. Kalau kita lihat di sini, ini data dari Greenpeace Mas ya? Betul ya. Ini boleh dijelaskan nggak Mas, ini yang merah sekali ini apa ya? Ya merahnya itu lebih besar gitu ya. Merahnya lebih besar ya. Kecenderungannya gitu ya. Angka dan kemudian deforestasi yang terjadi gitu. Nah ini yang basisnya kan das gitu ya. Nah ini kan di pinggir-pinggir, sebenarnya yang tertinggal hutan ini di wilayah Bukit Barisan gitu. Tapi kalau kita lihat dasnya itu dia semakin merah itu semakin terdegradasi. Padahal gitu. itu penting ya Mas, penting sebagai sekali, penyangga ya. Sebagai penyangga, karena kan basis kita Indonesia ini negara kepulauan dan basis pendekatannya seharusnya bioregional, ekoregional yang kami sebut sebenarnya, karena ekoregional itu bukan hanya soal tumbuhan tapi juga ada fungsi-fungsi ekologis yang menyatu di sana, kira-kira gitu. Mas Ari, selain aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan swasta ya Mas, atau investasi dari luar masuk ke daerah begitu, kalau dari pantauan Greenpeace selama melakukan kampanye, rata-rata seperti apa pengetahuan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai, awareness begitu ya, untuk mempertahankan tanah mereka begitu, mempertahankan kelestariannya agar situasi seperti kemarin tidak terjadi? Ya sebenarnya kalau Sumatera misalnya Kerajaan Sriwijaya itu juga memang kerajaan yang memang juga punya kebudayaan sungai gitu ya.
Dan artinya mereka dengan kebudayaan sungai, mereka itu menjaga sungai itu gitu. Bahkan sungai itu adalah beranda depan rumah mereka. Tapi ketika investasi datang, hutan-hutan dirubah gitu, dirusak, sehingga kemudian kebudayaan-kebudayaan menjaga itu kemudian semakin terkikis karena yang melakukan perusakan itu adalah orang-orang luar yang datang gitu ya. Nah, sehingga kemudian di Sumatera ini mengakibatkan masyarakat mulai terpinggirkan dengan sumber daya alam yang mereka punya gitu. Karena lagi-lagi model pembangunan kita kan model pembangunan eksploitatif ya. Selalu mengejar pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu tidak dibarengi dengan environmental ethic yang seharusnya itu menjadi bagian terpenting melihat satu ekosistem yang berjalan antara kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan lingkungan. Dan kedepannya kita akan menghadapi situasi yang berbeda. Ini kejadian sudah terjadi, sudah terlanjur gitu ya Mas ya. Dan yang terbaru ini pemerintah membekukan izin cabut gitu ya, dari 8 perusahaan. Respon Greenpeace? Ya, ini memang seharusnya sudah lama dilakukan kan. Karena kalau fungsi itu dilakukan, itu bencana yang saat ini terjadi itu mungkin bisa diminimalisir. Karena tadi ya, ketika izin itu dikeluarkan ada dokumen AMDAL, ada dokumen lingkungan. Nah, itu harus dipantau kan apakah itu dilakukan atau tidak. Nah, walaupun ini menjadi satu langkah yang maju dan kemudian menekan pemerintah untuk melakukan karena tekanan masyarakat hari ini, tapi kita harus memastikan bahwa ketika izin lingkungan dicabut, izin usahanya pun harus dicabut. Karena izin yang paling penting kan misalnya tambang. Tambang itu kan IUP-nya. Kalau izin lingkungannya dicabut tapi IUP-nya nggak dicabut, dia pasti akan masih bisa beroperasi. Begitu juga dengan kalau dulu HTI sama HPH gitu, atau PBHTI gitu ya. Sorry, PPB. Karena dirubah-rubah istilahnya gitu ya. Tapi itu juga harus dicabut izinnya. Jadi ada proses kan, ada izin lingkungan gitu, ada izin pelepasan kawasan hutan juga misalnya kalau untuk perkebunan sawit yang harus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, dan juga izin yang dikeluarkan oleh instansi tersebut gitu ya. Jadi ini cuma satu langkah yang kemudian diambil sama Kementerian Lingkungan, tapi ini perlu dilakukan pencabutan izin-izin selanjutnya kira-kira supaya dia bisa memastikan itu tidak aktif atau tidak dibuka lagi gitu kira-kira. Nah, tidak dibuka lagi. Kalau bicara soal pembukaan, tadi juga menarik wawancara jurnalis kami dengan salah satu warga soal pembukaan lahan sawit, Mas. Sebenarnya kan kalau dilihat secara fisik ini kan pohon sawit begitu, tapi bedanya Mas, pohon sawit dengan pohon yang lain ya, untuk menjaga kelestarian hutan itu apa sih Mas? Mungkin masyarakat perlu tahu lebih detail lagi. Kita bisa tanya sama presiden kita sepertinya. Tapi sebenarnya kan dia bilang bahwa sawit itu pohon juga, punya daun juga. Tapi sebenarnya fungsinya berbeda sekali dengan pohon biasa ya, karena anatominya beda, fungsinya pun beda, akarnya pun beda. Bagaimana dia menjalankan fungsi untuk menahan air, gitu ya, mengikat air itu berbeda dengan sawit. Sawit ini dia ditanam dan tumbuh secara monokultur. Jadi satu jenis aja, dan itu di skala luas, dan dia menghancurkan yang namanya biodiversitas atau fungsi dari hutan alam itu. Sehingga ketika banjir datang itu tidak akan kemudian mampu mengikat air atau kemudian menjalankan fungsi reservoir air itu. Nah, yang terjadi misalnya di beberapa wilayah, walaupun masih ada hutan, ada pohon, itu pun tidak bisa menahan, apalagi sudah sawit semua gitu ya. Artinya dengan curah hujan yang besar, yang tinggi, itu juga akan lebih parah gitu ininya. Jadi memang beda sekali fungsi pohon sawit dengan fungsi hutan, apalagi hutan alam gitu ya. Itu tidak bisa disamakan gitu. Jadi sangat berbeda ya Mas ya? Sangat berbeda dalam fungsi ekologi, termasuk fungsi menjaga tidak terjadinya bencana gitu ya. Karena kan banyak juga hewan-hewan yang hidup di sekitar hutan alam ya Mas ya. Belum lagi maksudnya biodiversitasnya kan, karena kita punya kekayaan yang namanya hutan hujan tropis, dan itu kaya sekali sama dengan biodiversitas. Belum ada gajah yang tumbuh di sana, harimau yang tumbuh di sana, binatang-binatang yang memang itu binatang-binatang langka juga yang memang menjadi
kekasan dari hutan hujan alam gitu. Mas, ini adalah gambar yang kami ambil di salah satu wilayah yang terkena dampak banjir, yang juga dibicarakan oleh warga net begitu ya, bahwa ini kok sepertinya potongannya kayaknya kok rapi banget gitu. Kalau dari Greenpeace melihat ini memang karena ini ditebang, bentuknya ini memang ditebang karena untuk pembukaan lahan, atau ada yang natural juga, Mas? Ya, makanya ini sebenarnya bukti nyata gitu ya, yang secara orang awam melihat ini kayu semua gitu. Iya. Dan pasti memang ini berasal dari das yang ada di wilayah itu ya. Nah, sehingga memang harus dilihat, makanya kan harus dilihat, dicek apakah di dalam daerah aliran sungai itu ada izin-izin legal yang diberikan sama pemerintah. Nah, izin-izin legal itu mereka bisa mendapatkan izin untuk melakukan penebangan. Nah, itu harus dilihat. Yang kedua, memang harus dilihat juga apakah ada aktivitas-aktivitas illegal logging kan. Yeah. Nah, illegal logging tentu dia tidak terdata secara izin, tapi dia bisa melakukan penebangan secara ilegal. Nah, ini perlu dilakukan forensik sebenarnya, karena orang bikin marah kan ketika Kementerian Kehutanan bilang ini bukan berasal dari illegal logging. Dia belum melakukan investigasi. Nah, ini perlu dilakukan investigasi dan perlu melakukan pembuktian apakah kayu-kayu ini memang berasal dari aktivitas penebangan manusia. Kalau aktivitas penebangan manusia pasti ada potongan yang rapi gitu ya, dipotong pakai gergaji atau chainsaw gitu ya. Dan kalau misalnya pohon-pohon yang tumbang karena longsor, itu pasti masih ada akar-akarnya sama ranting-rantingnya. Atau ini kelihatannya kayak rapi ya, Mas? Ya, ini yang ini rapi ya, gitu ada pemotongan gitu ya, ada pemotongan. Artinya kan tidak mungkin dia sambil motong gitu sambil bawa banjir. Artinya memang ini adalah aktivitas manusia yang melakukan pembalakan ilegal, dan itu harus dicari. Artinya sebenarnya Kementerian Kehutanan kan punya unit-unit sampai di daerah gitu ya. Dan mereka juga punya kewajiban atau unit-unit itu untuk melakukan patroli terhadap illegal logging, kemudian pemantauan terhadap hutan-hutan yang masih ada. Itu harus dimaksimalkan, karena kita membayar mereka, pajak rakyat juga membayar mereka untuk melakukan itu gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan berarti kan bukan hanya pelaku, tapi Kementerian Kehutanan juga itu harus dievaluasi fungsinya untuk melakukan pengawasan dan bahkan penindakan hukum, itu harus dievaluasi. Mas, misalnya contoh ya, misalnya ini kayu-kayu yang dipotong memang sengaja untuk land clearing gitu, misalnya untuk tanam sawit. Memang biasanya kayu-kayu ini disusun begitu ya di situ ya, tidak dibawa turun, Mas ya? Itu tergantung. Kalau dia ada kayu di sana, dia kan harus dapat namanya izin IPK dari Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan. Jadi misalnya untuk membuka sawit kan nggak boleh ditanam dalam kawasan hutan, karena sawit itu bukan tumbuhan hutan. Nah, kalau dia berada di dalam kawasan hutan, dia harus mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Nah, untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan itu dia diidentifikasi berapa jumlah tegakan pohon yang masih ada di situ, sehingga mereka harus membayarnya namanya IPK dari potensi tegakan pohon yang ada di situ. Nah, sebenarnya sudah bisa diidentifikasi gitu. Artinya kalau dia perkebunan sawit, dia harus ada punya IPK, dan IPK itu yang kemudian kita lihat ada datanya di pemerintah gitu. Artinya itu yang bisa dilakukan sama ini. Kalau dia tambang, juga ada yang namanya izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan. Gitu. Karena tambang boleh beraktivitas dalam kawasan hutan. Tapi kalau misalnya ada tegakan kayu juga, dia harus melakukan hal yang sama gitu, harus dihitung. Dan dia punya kewajiban untuk mereklamasi. Nah, itu yang kemudian seharusnya dimiliki oleh pemerintah gitu, data-data itu ya. Nah, ini yang harus dilihat. Nah, di Batang Toru itu sebenarnya ada dua aktivitas yang memang masih segar dilakukan. Yang pertama ada tambang, salah satu tambang mertabe gitu ya. Yang kalau kita lihat itu masih fresh, ada pembukaan di sana. Dan juga ada aktivitas PLTA Batang Toru, walaupun dia tidak melakukan penebangan, tapi dia membangun infrastruktur. Yang kemarin gambarnya kita lihat banjir kayu semua itu ya. Betul. Nah, itu ada aktivitas deforestasi di situ. Nah, artinya kalau dia masih segar kayu-kayunya, itu bisa berasal dari
aktivitas legal yang diberikan sama pemerintah yang kemudian itu mengalir ke sungai-sungai. Dan sejauh ini apakah kampanye Greenpeace di sana ini juga sudah pernah duduk bersama begitu bersama pemerintah daerah menyikapi deforestasi yang ada di sepanjang Pulau Sumatera, Mas Ari? Nah, ini yang seharusnya memang dipahami sama pemerintah gitu ya. Artinya memang kayak Greenpeace gitu ya sama organisasi-organisasi lingkungan, dia berjuang untuk penyelamatan lingkungan dan masalah lingkungan adalah masalah universal. Nah, posisi kami sebagai masyarakat sipil sebenarnya semacam watchdog ya untuk melihat atau memberikan masukan kepada pemerintah. Dan memang sayangnya dalam beberapa hal ketika misalnya kita mau ketemu dengan menteri aja susah sekali. Tapi Menteri Kehutanannya berani dengan seenaknya main domino gitu dengan pelaku pembalakan liar. Artinya memang sense of participation dari pemerintah itu memang kurang baik gitu ya. Bagaimana sebenarnya seperti Greenpeace gitu ya dan kawan-kawan lain yang sudah melakukan advokasi itu diberikan ruang untuk berkonsultasi, bahkan diajak bersama-sama untuk penyelamatan lingkungan. Tapi hari ini jarang sekali terjadi. Jadi artinya memang yang saat ini kemudian kita lakukan sepertinya memberikan pendidikan kepada publik karena yang saat ini yang sedang terjadi adalah no viral no justice. Jadi diviralkan di media sosial sehingga kemudian orang paham dan orang kemudian berbondong-bondong meminta kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu. Ini hal yang sama yang sebenarnya sedang terjadi dari banjir ini dan mudah-mudahan pemerintahan pemerintahan Prabowo gitu ya. Pemerintahan Prabowo ini betul-betul belajar dari masalah ini karena kita khawatir juga sebenarnya terkait dengan penanggulangan bencana gitu ya. Karena dana penanggulangan bencana BNPB itu dipangkas. Nah, sehingga kemudian upaya-upaya penanggulangan bencana termasuk di sini itu terhambat gitu ya. Sementara ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, ini merasa sedih sekali. Teman saya misalnya dia sambil nangis menceritakan persoalan-persoalan yang sedang terjadi di sana karena memang tidak berfungsi, bahkan BNPB di daerah itu tidak berfungsi, tidak berjalan karena memang dia tidak punya resource, tidak punya dana untuk melakukan penanggulangan ini kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini setelah kejadian yang memilukan ini pemerintah belajar ya karena satu nyawa pun ini tetap sangat menyakitkan, sebuah kehilangan besar untuk kita ya, Mas Arya. Ya harusnya ini ya, karena ini menyangkut nyawa manusia. Kalau mau dilihat juga kerugian negara, itu kerugian negara, kerugian perekonomian, apa yang kemudian dibangun, semuanya rusak. Dan pemerintah kemudian harus mengeluarkan pajak lagi untuk membangun yang sudah rusak gitu. Padahal itu kemudian dirusak oleh segelintir orang. Nah, yang kemudian mendapatkan kerugian itu sebenarnya seluruh rakyat Indonesia sehingga memang kita harus meminta pemerintah untuk melakukan perubahan yang secara radikal atau lebih strategis untuk penyelamatan hutan supaya bencana ini tidak akan terjadi lagi ke depan. Baik, mudah-mudahan itu harapan yang bisa segera terwujud. Terima kasih. Mas Ari sudah bergabung bersama kami.